Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang menemui rekan-rekan saya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan tetap sabar ya. Dalam kondisi apapun tetap sabar. Nah, ini kabar baik ya. Kita mulai lagi dengan kabar baik. Setelah hari H yang kita tunggu-tunggu, ternyata belum kabar baik ya. Kalau pioner tanya, Bang Dima dapat informasi dari mana? Ya, saya pioner, dapat informasi di grup ya. Ini di-share lagi nih. Oke. Saya sampaikan saja kepada teman-teman, karena saya adalah bagian dari pioner ya kan. Saya juga mining sampai saat ini ya. Breaking ya. Pi Network Core mengumumkan tanggal resmi untuk peluncuran Open Mainnet. Konfirmasi tim inti Pi mengatur panggung untuk acara sangat dinantikan. Sebenarnya rumor yang berkembang di luar sana ya teman-teman ya, termasuk tahun depan itu ya, tanggal 28 kemarin, itu menurut saya itu belum bisa disimpulkan, karena bisa saja mungkin 2 bulan ke depan ya Open Mainnet ya kan. Kita nggak tahu. Yang penting saja kita nunggu, jangan kecewa. Kalau Anda kecewa, ya boleh kecewa, tetapi sambil mining. Dan kalau mau lagi lebih dapat manfaat dalam waktu singkat, ya mining di SMH. Wah, Bang Dema gimana sih? Iya, saya pionir dan saya SMH. Jadi sekarang kadang-kadang saya memberikan informasi itu ya kolaborasi ya, antara dua aplikasi kita yang mining ini. Pi Network telah membuat pengumuman penting terkait tanggal peluncuran mainnet terbuka dalam proses resmi yang dikirim ke @raisunit di forum Fireside. Tim P-Core mengonfirmasi bahwa pengumuman resmi untuk mainnet terbuka akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. Pesan yang dibagikan oleh tim P-Core di forum Fireside menyatakan bahwa tim sedang menyelesaikan persiapan yang diperlukan dan melakukan pengujian intensif untuk memastikan transisi yang mulus dan sukses ke mainnet terbuka. Meskipun tanggal spesifiknya tidak diungkapkan dalam pesan tersebut, pengumuman resmi yang akan datang diharapkan dapat memberi pengguna jaringan Pi semua detail yang telah mereka tunggu-tunggu. Wow, ini kabar baik ya teman-teman ya. Ya, saya juga dengar ini, moga saja benar ya. Termasuk sekarang ya, penyelesaian KYC ya, itu menjadi pro kontra. Nah, jadi ada yang mengatakan teman-teman yang login Facebook semua harus sesuai. Tapi ada juga ketika saya membahas tentang QC, ada yang berkomentar di video saya, dia bilang, Bang Dema, saya tidak sesuai Facebook tetapi bisa lolos. Artinya ini kita tunggu saja, ini mungkin masalah waktunya saja teman-teman ya. Kita nggak bisa berani menyimpulkan. Dulu ini yang share ini adalah seorang leader juga lah, leader Pi Network, tapi nggak usah saya sebut namanya ya. Saya minta maaf teman-teman ya, hari-hari ini saya kok agak terbata-bata bicaranya. Sepertinya ini saya sudah kehabisan bahan ya. Dari berapa tahun ini ngomong terus, berapa channel yang saya harus isi, jadi saya pikir loh kok jadi, atau karena sudah semakin tua ya rekan-rekan, jadi terkesan jadi gagap gitu ya. Saya juga sadar, saya juga kok jadi begini sekarang. Jadi saya minta maaf kalau mungkin karena faktor U kali ya, nafas ini terbata-bata. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita semangat aja ya. Semangat bisa menyelesaikan semuanya kan, nah, gitu. Dan kepercayaan dan ketulusan. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman, artinya tidak semua itu yang berkembang di luar sana itu terjadi. Saya sempat khawatir nomor saya yang saya daftarkan itu, nama saya di Pi Network aplikasi itu tidak sama dengan Facebook, karena saya login Facebook. Kenapa saya login Facebook? Supaya tidak ribet. Kalau nomor telepon bisa hilang kan. Nah, kalau saya sekarang ada aplikasi amannya login atau mendaftar dengan email.
Itu lebih enak kalau ada aplikasi yang menawarkan email. Kalau di SMH itu bisa email, bisa nomor HP. Saya lebih memilih email karena eh, lebih aman ya. Kalau nomor telepon, satu saat kita dapat OTP, notifikasi OTP, ya seperti di Indodax, HP hilang, ya nggak bisa lagi. Ya. Untuk memulihkannya itu susah. Nah, jadi lebih aman kalau email ya teman-teman ya. Nah, jadi saya login Facebook saat itu, maka saya sempat khawatir, tapi ternyata kita tunggu, memang waktunya saja ya. Mungkin orang-orang yang punya banyak koin itu di belakangan ya, belakangan baru KYC. Kayak saya ini banyak koin. Soalnya kalau saya jual semua nanti begitu open mainnet 314159, wah bisa bahaya ya. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman pioneers, di-share oleh seorang leader. Juga pernah men-share bahwa tahun depan baru open mainnet. Nah, nggak bisa dipercaya seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman, jangan kecewa, tetap konsisten sama kayak dulu ya. Mungkin Bang Dema aja yang agak kurang mengupload durasinya, karena maksudnya kurang mengupload video saya karena saya membahas aplikasi lain ya. Kenapa saya membahas aplikasi lain? Karena saya ingin ada manfaat bagi teman-teman. P-Network jangka panjang, SMH jangka pendek, bukan lagi pendek, sangat pendek. Maksudnya jangka pendek membayar, tetapi jangka panjang umurnya. Itu mudah-mudahan ya. Saya belum bisa juga mengatakan semuanya karena saya ngomong tentang apa yang terjadi sekarang, real time ya. Yang saya rasakan, yang saya lihat ya. Kalau kemarin ya masih bisa dikatakan hari sekarang lah ya. Makanya kalau ada pembahasan saya dari YouTube, teman-teman, yang saya bahas, yang saya lihat, yaitu yang real time ya. Jangan ingat-ingat lagi video yang sekarang karena kita besok lagi. Jangan ingat masa lalu, menatap masa depan sama ya. Kalau kita selalu mikir ingat dulu YouTube ya dan jadi trauma. Kalau saya trauma, saya ini orang yang paling, kalau saya bilang orang yang paling dibully di YouTube dulu. Ketika zaman Vpless, kreator pada tiarap semua, tidak ada yang berani muncul. Hanya Bang Dema yang muncul aja. Kalau yang paling berhak trauma adalah saya. Tapi saya nggak trauma karena trauma tidak menyelesaikan masalah. Kata orang tidak membuat hidup saya berubah. Iya kan? Orang itu, kalau orang Indonesia itu teman-teman, maklumi kalau tiba-tiba mati ya, nanti sambung aja. Orang Indonesia itu kalau orang lihat terpuruk itu suka, dan suka usili orang, itu orang Indonesia. Yang saya baca beritanya nomor 2 terparah di Asia. Jangan ikuti. Kita harus rubah hal-hal yang positif. Ya. Kalau saya trauma, saya yang paling berhak trauma. Tapi saya tetap berjalan. Saya lihat teman-teman saya dulu, Bro Luis, Effendi Larangsedu, 4 saudara saya, rimbahnya entah kemana semua. Ya saya masih eksis membahas aplikasi dan ketemu SMA. Ya. Kalau kita adalah seorang motivator tapi kita menyerah, salah. Itu bukan namanya orang tangguh. Kita harus memberikan contoh buat orang lain. Bagaimana saya mau ngomong, teman-teman harus kuat, tetap berjuang. Kalau saya diam, hari ini saya bersyukur. Teman-teman, kemarin saya WD ya. Kemarin, oh ya, saya ambil hasil yang WD kemarin. Nah, kemarin saya WD lagi. Yang saya ambil kemarin itu adalah hasil WD kemarinnya. Nah, kemarin lagi saya WD lagi. Jadi Bang Dema ini gara-gara mencari terus, maka bisa WD. Semalam saya memberikan ya sedikit motivasi buat teman-teman. Saya tidak akan mengalami hal seperti ini kalau saya nggak berespon. Semua yang disiapkan oleh platform, baik itu YouTube, Facebook, atau cryptocurrency lainnya yang menjanjikan manfaat, kalau tidak ada respon dari Anda, dari kita, tidak akan dapat. Semua channel YouTube saya semua memenuhi syarat AdSense. Kenapa? Karena saya merespon dan saya melakukan tindakan sampai syarat itu terpenuhi dan dolar mengalir. Begitu bertemu dengan SMH, waktu pertama saya lihat, saya pelajari konsepnya, saya bilang ini yang saya tunggu-tunggu. Dan sekarang ya, dalam waktu singkat ya,
bukan dalam waktu relatif ya, dalam waktu sangat singkat. Mengalir. Kenapa saya terus melakukan itu? Karena saya tahu sebuah konsep sistem jaringan. Dan itu selalu ada di pikiran saya. Bukan itu terus saya pikirkan. Maksud saya selalu pingin bagaimana tidak bekerja keras, tetapi itu mengalir, itu uang. Kita yang harus membangun sistem itu, bukan orang lain. Lu ngerti konsepnya, lakukan. Teman-teman tahu, level 1 saya di SMH, kurang beberapa puluh saja 1.000, mungkin hari ini cukup 1.000. Lagi mana uang tidak mengalir? Saya tidak top up, saya tidak bayar, tapi metode yang disiapkan oleh SMH, baik itu perdagangan mikro, perdagangan spot, bermain jaringan, tersedia, tinggal kita yang memilih. Itulah akal. Karena di SMA ini panjang ini kalau saya ngomong terus. SMH itu kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa? Mau jadi bekerja, mau jadi orang yang untung rugi, ya seperti judi, itu di mikro, atau mau long life, di mana kamu duduk diam dapat duit. Nah, saya selalu memilih duduk diam dapat duit. Makanya itu saya bermain di skala jaringan. Dan begitu saya tahu konsep ini, Bang Demas langsung gas. Saya harap teman-teman bisa gas seperti saya, supaya teman-teman dapat manfaat. Dan teman-teman ngomong, iya benar kata Bang Demas. Saya gagal, saya akan terus mencari. Di waktu luang ya. Waktu-waktu yang disiapkan bagi kita sama. Waktumu, waktu saya sama. Tapi perbedaannya adalah di waktu luang itu apa yang kamu lakukan. Kamu hanya gombali cewek, ya, padahal sudah tua, sudah bawa tanah. Kamu hanya nyinyir orang, ya, cari YouTube mana yang mau dinyinyir. Apa yang kamu dapatkan? Itu kan dosa semua. Udah menderita di dunia, neraka tersedia. Kalau jahat ya kan, lebih baik hal yang bermanfaat. Kegagalan itu biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah saat gagal tidak bangkit. Itu yang tidak biasa. Hidup ini jalan terus. Bahkan ada masa kadaluarsa kita pun sama. Jadi tidak ada yang menjamin. Tetapi selama kita saat ini yang bisa dilakukan, lakukan aja, ya. Selama itu sesuatu hal yang baik. Sukses.